Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elva Suryani SPDK. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Transformasi BES 3 tahun 2025 pada LPTK IAKN Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15202501040726. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pengambilan video pembelajaran dengan tema Allah mengampuni dan menyelamatkan dengan materi pokok pertobatan dan pengampunan menurut Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2025-2026 pada SMP Negeri 2 Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, shalom. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, karena penyertaan dan pertolongannya kita boleh berkumpul kembali di kelas ini untuk kita bersama-sama melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Oke, pembelajaran kita pada hari ini temanya adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan. Kemudian materi pokoknya pertobatan dan pengampunan menurut Yohanes 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, sebelum kita berdoa, kita memuji nama Tuhan dulu. Dari pujian yang mengatakan mengasihi dan mengampuni lebih sungguh. Ini dulu semuanya. Berdiri. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum ke pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kita dulu, kehadiran kalian semua. Felisa, dah. Elizabeth, Nopandi, ya, hadir semua. Minta tolong satu orang atau dua orang maju ke depan untuk ambil Alkitabnya, bagikan ke teman-temannya ya. Aku akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Temanya adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu yang pertama Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 tentang perempuan yang berzina. Nah, nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan isi dan makna kisah Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 ini. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan bisa menyajikan pesan moral dalam bentuk poster bertema hidup baru dalam pengampunan Allah. Nah, nanti pada akhir pembelajaran nanti kita akan membuat poster. Aku akan menjelaskan sedikit tentang arti pertobatan dan pengampunan. Nah, pertobatan dan pengampunan adalah dua konsep penting dalam iman Kristen yang saling terkait. Pertobatan adalah proses kesadaran akan dosa, penyesalan, dan perubahan arah menuju ketaatan kepada Tuhan. Dalam Alkitab, pertobatan bukan hanya penyesalan atas dosa, tetapi juga komitmen untuk meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang tahu gambar ini tentang apa?
Ya, angkat tangan. Apa? Tentang apa? Gambar tentang seorang perempuan yang mendapatkan berzina yang dihakimi oleh orang Farisi. Ya, gambar ini adalah gambar tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ada yang tahu kenapa mereka memegang batu? Untuk apa? Iya, tujuannya adalah untuk melempar perempuan yang berbuat zina tersebut. Ini menjelaskan Tuhan Yesus sedang menulis di tanah. Sementara orang Yahudi, orang-orang Farisi tadi bertanya kepada Yesus. Karena mereka bilang kalau di zaman Musa, hukum Taurat mengatakan bahwa setiap perempuan yang kedapatan berbuat zina akan ditangkap dan dilempari batu sampai mati. Nah, oh ya, Ibu lupa tadi bertanya sama kalian, ada yang paham nggak apa maksudnya berzina? Paham nggak? Coba apa? Ya, kalau bahasa gaulnya sekarang itu zina itu adalah selingkuh. Ya, selingkuh bahasa kerennya sekarang itu. Kalau zaman dulu itu berbuat zina namanya. Wanita itu seharusnya tidak pantas menerima pengampunan dari Tuhan karena dosanya. Tapi Yesus mengampuninya dengan cara yang ilahi. Lalu perempuan yang berbuat zina itu disuruh pulang dan bertobat. Iya. Baik, tadi Alkitabnya sudah dapat semua. Buka Alkitabnya di Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, untuk menjawab 4 pertanyaan ini, kita bentuk kelompok. Ya, boleh gabung ke kelompoknya. Di sini gabung di kelompok ini. Silakan tulis jawabannya. Ini Alkitabnya 1, boleh nih. Siapa yang mau pinjam? Di kertas ini, Ibu bagikan kertasnya. Nah, ini. Tulis nama kelompoknya, terus nama-nama anggota kelompoknya, tulis di bukunya masing-masing. Kalau sudah selesai, nanti kasih tahu Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang pertanyaan ini, boleh tanyakan langsung ke Ibu, biar Ibu jelaskan kalau ada yang belum jelas. Jelas saja kah? Paham kah pertanyaannya? Paham. Ya. Bagian cari jawabannya di Alkitab itu. Yuk, Repan, cari jawabannya, Repan. Cari jawabannya. Kelompok satu sudah selesai. Kelompok 2 belum. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah selesai. Ya. Kita memberikan kesempatan untuk kelompok 1 Buat zina atau bisa disebut selingkuh. Oh iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh kelompok 2. Ingin melemparinya karena di dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang berbuat zina. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jawaban pertanyaan nomor 3. Kelompok 3, silahkan kelompok 3. Berdiri. Olip kah yang jawab? Ya, silahkan. Yesus tidak seperti orang-orang itu yang menghakimi dan ingin melempar batu pada wanita itu. Dan ia berkata,
Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ia yang membuat orang-orang tersadar bahwa setiap orang mempunyai dosa, jadi tidak usah menghakimi. Ya, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan itu? Nah, Tuhan Yesus mengampuni perempuan tersebut dan mengajak atau menyuruh perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya. Dan jangan menghakimi. Kelompok 2, ya, kelompok 2. Makan. Tidak boleh berbuat zina dan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Sudah. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, nilai apa yang Yesus ajarkan dari peristiwa tersebut? Coba Ibu dengar di kelompok 4. Apa? Kelompok 4, kelompok 3. Apa jawabannya kelompok 3? Janganlah engkau menghakimi orang lain karena dosanya, karena setiap orang juga pasti mempunyai dosa, tetapi Tuhan tetap mengampuni dan mengasihi jika orang itu ingin berubah dan memulai hidup baru di dalam Tuhan. Ya, baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Jawabannya nanti bisa dikumpulkan. Ini bisa dikumpulkan di depan, atau Ibu kumpulkan. Oke. Pernah nggak kita menghakimi, kalian menghakimi orang lain? Pernah. Siapa yang nggak pernah? Siapa yang nggak pernah? Oh, berarti pernah semua. Ya, kemudian bagaimana seharusnya sikap kita ketika ada orang bersalah terhadap kita? Bagaimana seharusnya? Mengampuni. Mengampuni. Terus apa lagi? Apa lagi, Felisa? Tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Ya, masih dalam kelompok, jadi masih dijawab per kelompok. Menjawab untuk menyelidiki solusi dari pembelajaran yang kita pelajari bersama. Nah, seperti tadi, satu orang menuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya, yang lainnya berbagi, didiskusikan siapa yang menjawab nomor 1, siapa yang menjawab nomor 2, dan siapa yang menjawab nomor 3. Waktunya kurang lebih seperti tadi, 7 menit, ya. 7 menit dari sekarang. Waktunya 7 menit. Sudah berjalan 1 menit, tinggal 6 menit. Pertanyaannya paham? Ada yang nggak paham? Boleh bertanya kalau ada yang kurang paham tentang pertanyaan itu. Menganalisis ayat kunci Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kalau ada yang sudah selesai, boleh angkat tangan, nanti kita bahas bersama lagi. 3. Kalau ada yang selesai nanti kasih tahu ya. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Bentar ya, kelompok 3 ya. Tunggu teman-temannya kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk yang menjawab soal nanti, Ibu balik lagi. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 3. Kelompok 2 menjawab pertanyaan pertanyaan nomor 2. Kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 1. Ya. Berusaha untuk memaafkan dengan ikhlas dan mengasihi sesama tanpa harus menyimpan dendam. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ajakan untuk memperlakukan sesama dengan balas kasihan dan tanpa menghakimi. Ya, ayat kuncinya adalah ajakan untuk memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan tanpa menghakimi, mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang berhak menghukum sepenuhnya atas dosa. Pengampunan Allah menuntun kita pada hidup baru. Pengampunan Allah menuntun kita pada hidup baru.
Allah selalu mengampuni segala dosa kita supaya kita dapat memperoleh hidup baru atau hidup kekal. Ya, ya, bagus-bagusnya jawabannya. Oh iya, bertanya, siapa di antara kalian yang pernah bertengkar di sekolah? Di sekolah, angkat tangan. Siapa? Ayo. Epra pernah? Repan pernah? Felisa, Mikael, bertengkarnya sama siapa? Sama temannya kah? Sama gurunya kah? Atau sama siapa? Sama teman. Dengan orang yang kalian dendam tadi. Sekarang mau nggak kalian memaafkan dia? Mau. Siapa yang nggak mau memaafkan? Kenapa nggak mau? Oleh apa? Belum puas. Terus mau kamu apain dia? Mau kamu apain? Kalau kita masih menyimpan dendam ke teman kita itu atau ke orang yang kita nggak suka itu, hati kita sendiri yang rugi. Seperti yang Ibu bilang, kalau misalnya nggak di gubrisnya lagi, dia sudah melupakan apa yang dia perbuat. Nah, jadi Elis ini ketika bertemu dengan Ibu, dia say hello, halo Bu, katanya gitu. Terus atau ketemu dengan Ibu, dia bermain aja dengan teman-temannya sambil ketawa-ketawa. Oh, bahagianya Elis sambil loncat-loncat, pegangan tangan dia sama temannya. Padahal Ibu yang pernah dia sakit ini, Ibu tuh merasa marah sama dia, merasa dendam sama dia. Jadi Ibu tuh pengennya, nah apa efeknya kalau kita marah? Apa? Nah, cepat tua. Salah satunya cepat tua. Terus apa lagi? Bisa tensi kita naik. Nah, tensi naik sakit apa? Sakit kepala. Nah, siapa yang rugi? Yang rugi siapa? Nah, diri sendiri. Berdiri dulu semuanya, kita mau ice breaking dulu. Kita mau ketawa dulu. Yang tadinya marah-marah, yang masih dendam sama temannya, lupakan, ya. Lupakan dulu, kita mau ketawa-ketawa dulu, ya. Sekarang kita mau happy-happy sambil tepuk tangan. Yang semangat, yang nyaring nyanyinya. 1, 2, 3. Karena kita tertawa bersama, kita tertawa. Hihihi, tertawa besar, hahaha, hahaha, tertawa kecil, hihihi, tertawa lebih besar, hahaha, tertawa besar. Oke, tepuk tangan. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita akan membuat poster. Posternya nanti isinya mencakup yaitu pesan ayat Alkitab yang terdapat di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 tadi. Kemudian gambar atau simbol kasih dan pengampunan. Kemudian pesan moral reflektif. Yang keempat, hasil poster dipresentasikan secara bergantian nanti. Nah, ini untuk kelompok 3. Silahkan sambil dilihat soalnya ditulis pakai spidol. Ini kelompok 2, tulis pakai spidol. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 3. Pesan atau moral reflektif, kemudian hasil poster dipresentasikan nantinya pas terakhir. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya untuk mengerjakan posternya apa yang akan dikerjakan. Ya, nanti tulis makna pakai ini nanti. Nah, gitu. Dan moral. Ini disingkat-singkat ya gitu, nggak apa-apa.
Jadi lebih hidup juga posternya. Hah? Bisa. Yo, maju semua ke kelompok 1. Teman-teman, perkenalkan nama saya. Presentasikan hasil poster kami. Nomor 1, pesan ayat Alkitab Yohanes pasal 8 ayat 11. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Makna salib adalah simbol kasih Allah kepada umat manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menawarkan pengampunan bagi semua orang. Pilih siapa yang menjelaskan, siapa yang Memperlakukan sesama dengan belas kasihan dan tanpa menghakimi. Makna lingkaran kosong, lingkaran yang tidak memiliki Sekarang saatnya untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil posternya. Silakan kelompok 3. Baiklah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Olivia, saya sendiri, Sela, Pani, Tari, dan Mikael. Mempresentasikan hasil kerja kami yaitu poster dengan judul Hidup Baru dalam Pengampunan Allah. Oke. Janganlah engkau menghakimi seorang karena dosanya, karena setiap orang mempunyai kesalahan dan dosa. kemurahan hati dan pengabdian, dan salib melambangkan pengampunan. Posternya, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing. Kita mau duduk melingkar dulu, duduk melingkar. Mau di situ aja apa di sini? Ya boleh, yuk bawa kursinya semua ke sini. Setelah kita mempelajari apa itu tadi pertobatan dan pengampunan, sekarang saatnya kita merefleksikan apa yang kita pelajari tadi. Dari awal hingga sampai terakhir ini, apa yang kamu dapatkan dari pelajaran pada pagi hari ini? Nah, untuk jawabannya, Ibu kasih kalian kertas ini, kertas tiki ini untuk kalian menjawab pertanyaan Ibu tadi. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang kasih dan pengampunan? Kalian jawabnya di sini ya. Nanti tulis di sini. Hijau. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang kasih dan pengampunan? Itu yang pertama. Kemudian, komitmen pertobatan pribadi kalian. Apa misalnya komitmen kalian? Misalnya aku tidak akan dendam lagi sama teman. Aku tidak akan menghakimi temanku yang berbuat salah. Atau dendam atau amarah kepada temanku atau orang tuaku, atau misalnya ada yang suka marah, suka dendam sama orang tuanya. Nah, di situ komitmen pertobatan pribadinya diisi. Hari-hari berikutnya setelah mempelajari pelajaran tentang kasih dan pengampunan ini. Yang kemarinnya suka dendam sama teman, suka marah sama teman, sama orang tua, sama tetangganya, atau sama siapa lagi? Sama adeknya, karena adeknya suka minta makanannya. Yang sudah boleh tempel di sini. Nah, ya tempel, ya boleh. Nah, punya Marcel, sudah punya Marcel, ya. Nepra sudah, ya. Sambil nunggu temannya yang menjawab, Ibu bagikan. Namun sebelum ini nanti, Ibu minta satu orang perwakilan temannya untuk membacakan refleksinya tadi. Ya, siapa yang mau bersedia? Siapa yang bersedia untuk membacakan refleksinya? Bacakan apa yang ditulis tadi di sini. Boleh? Satu orang?
Orang siapa yang bersedia? Tempel. Saya mempelajari bahwa pengampunan itu sangat penting bagi kita semua demi ketenangan dan ketentraman hidup bersama tanpa ada dendam di hati. Komitmen pribadi akan berusaha menjadi pribadi yang pemaaf dan melupakan kesalahan orang lain yang sudah berlalu. Saling mengampuni dan saling memaaf. Tidak akan mengulangi lagi. Tidak ada dendam lagi. Kumpulkan posternya, sementara kalian mengerjakan soal. Jangan lupa tulis namanya ya. Di lembar jawabannya jangan lupa tulis nama sama kelasnya. Jelaskan makna pengampunan menurut Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Apa arti pengampunan? Pengampunan adalah apa gitu? Apa pesan yang kamu ambil dari tindakan Yesus terhadap perempuan yang berzina? Jawaban singkat tadi. Nanti kalau sudah selesai kembali kita ke lingkaran lagi ya. Kita akan doa penutup. Setelah belajar dari kisah ini apa tadi yang kalian tuliskan di refleksi tadi? Pertama tadi kan ini apa yang dilakukan orang-orang terhadap perempuan yang kalian kerja kelompok tadi ini? Jawabannya. Nah, menalar dan menyimpulkan, tuliskan makna pertobatan dan pengampunan menurut kisah ini. Pertobatan apa, pengampunan apa. Yang sudah selesai boleh kumpulkan ke depan.
oleh Mikael. Pembelajaran kami hari ini boleh Engkau sertai dari awal sampai selesai. Kami mohon Tuhan menolong kami supaya kami senantiasa hidup dalam kasih dan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang boleh pulang.